Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Hayulisa, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pura. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kelas 10 TKR dengan tema menghindari sikap hidup berfoya-foya dan ria. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, pandu untuk memimpin doanya sebelum kita belajar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sesudah kita membaca doa, ketua kelas maju ke depan. Ayo kita pimpin lagu wajib nasional kita. Di sini Ibu sudah membuat sebuah videonya ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tunggu. Untukmu Pancasila dasar negara, bangsaku, ayo maju. Oke, silakan duduk. Sebelum Ibu absen kehadiran kalian hari ini, coba berdiri. Ibu mau melihat pakaiannya. Yang pakai jaket dibuka. Buka jaketnya. Oke. Apakah sudah rapi hari ini? Ayo berdiri. Ya. Oke ya, semuanya udah rapi ya. Yaudah, duduk kembali. Sebelum absen, siapa yang tidak datang hari ini? Ketua kelas? Ada yang tidak datang? Hadir semua. Oke, ini Ibu absen dulu ya. Adam Surya Pratama hadir. Afgan Erlangga. Ahmad Reza Fahlevi. Arya Pratama. Dika Pradana. Angkat tangannya ya kalau dipanggil ya. Fikri Agustian. Hasmi Lubis. Karisma Pratama. M. Fikri Ardiansah. Zahir Ramadan. Muhammad Faris Abrar. Faris Abrar, oke. Muhammad Hafiz Al-Farizi.
Muhammad Taufik, Rizky Maulana, Safwan Wisnu. Alhamdulillah semua sudah hadir hari ini ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang cabang keimanan atau saibul iman. Itu dia. Jadi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menghindari yang namanya akhlak tercela. Ya, sekarang kita masuki bab 3 yaitu tentang akhlak tercela. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran ini, ya, sebelum kita memasuki pembelajaran bab ketiga, boleh kalian lihat di sini ada sebuah video. Coba kalian lihat di situ videonya apa. Kita tonton dulu sedikit. Dengar kan? Ini salah satu contoh dari materi kita hari ini. Sudah, ini sedikit pembahasan kita, membuka awal pembelajaran. Di situ tadi kan sudah kalian lihat bagaimana orang yang suka belanja, ya kan, belanja yang suka belanja tanpa ada hitungannya itu namanya apa? Boros, ya kan, boros. Dan juga kalau sudah belanja pasti kita memperlihatkan apa yang kita beli ke media sosial, ya kan? Itu namanya dengan ria. Jadi di sini sebelum kita masuk pembelajaran tentang berfoya-foya dan suka ria, suka pamer atau ria itu, di sini ada dua pertanyaan, ya. Apa yang kalian ketahui tentang orang yang suka pamer atau ria? Coba siapa yang bisa menjawab? Cepat, siapa? Angkat tangannya. Apa yang kalian ketahui tentang orang yang suka pamer atau ria? Siapa? Apa, Karisma? Orang melakukan kebaikan dengannya agar terlihat bagi manusia, bukan mata-mata contoh. Ya, benar. Yang kedua, menurut kalian apa akibatnya kalau seseorang hidup berfoya-foya? Berdiri Zahir. Jawab, berdiri. Masalahnya, keuangan seperti terlilit utang dan tak bisa menabung, serta dampak psikologisnya seperti stres, kecemasan, dan merasa kesenjangan meskipun punya harta. Oke, baik. Itulah dia ya. Jadi, apa kalian ketahui tentang orang yang suka pamer? Itu tadi apa, Karisma? Jawabannya? Orang yang melakukan kebaikan dengannya agar terlihat bagi manusia, Karena bukan semata-mata karena Allah, karena hanya ingin dipuji manusia. Itu salah satu yang kita tidak boleh lakukan, ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ayo kita lakukan ice breaking. Cepat ketua kelas, biar semangat lagi. Boleh berdiri, yuk. Ayo mulai. Boleh semangat, mau ketawa mau apa, yang penting kalian semangat. Yuk cepat. Tuh. Semangat. Nah. Silakan. Nih ya, sebelum kita memulai pembelajaran, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis manfaat
menghindari sikap hidup berfoya-foya dan ria. Yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya dan ria. Dan yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berfoya-foya. Pengertiannya, berfoya-foya di sini artinya sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Ya kan? Foya-foya itu orang yang suka menghambur-hamburkan uang tanpa ada batas minimalnya. Ya, itu tidak baik bagi kita. Karena apa? Kita susah payah cari uang, ya kan? Apalagi kalau kita sudah bekerja, punya gaji sendiri, itu harus kita manfaati uang itu. Jangan sampai kita terbawa nafsu untuk beli sesuatu tanpa memikirkan efek sampingnya. Contohnya, apa? Beli baju, beli sepatu, beli apa lagi? Beli tas, tanpa kita pikirkan untuk kedepannya. Gajian tadi 1 bulan, ya kan? Nunggunya 1 bulan, ngabisinnya 1 hari. Itu arti dari berfoya-foya. Foya-foya itu sama aja dengan dia bersama temannya setan, menggoda. Beli, check out ini, beli ini, tanpa kita pikirkan. Ujung-ujungnya apa? Habislah semua duit yang ada sama kita pegang, betul kan? Makanya jangan suka hidup berfoya-foya. Orang yang hidup berfoya-foya itu temannya setan. Oke? Selanjutnya, itu ya pengertian dari berfoya-foya. Larangan bersikap berfoya-foya di sini. Yang mana artinya di sini adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Benar kan? Yang namanya foya-foya itu temannya setan. Setan apa? Suka menggoda manusia, hawa nafsunya. Itu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah ria. Pengertiannya di sini arti dari kata bahasa ria itu pamer. Ya, istilahnya arti dari istilah dari bahasa ria di sini sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Jadi ria, kita tidak boleh misalkan ibadah itu tidak boleh untuk dipamerkan. Apalagi sholat, cukup kita sama Allah yang tahu. Apalagi bersedekah, jangan nanti kalian bersedekah foto atau bantu orang, ya kan, bawa beras atau bawa sembako, Bu, foto dulu, cekrek. Itu tidak boleh, itu namanya pamer. Sama aja apa yang kita buat, apa yang kita cari amal, itu kita lihat sama orang. Tidak boleh, pamer namanya. Apapun nggak boleh. Misalkan kalian beli sesuatu, diupload media sosial, cekrek, ini bahasanya. Itu kan namanya pamer kan? Jangan. Oke. Dalil larangan bersikap ria di sini. Di sini dia dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 266 yang mana bunyinya ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza kallazi yunfiqu malahu ri'a annasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Perumpamaannya itu orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi benar ya yang tadi Ibu bilang. Jangan amal kita itu contoh kayak kita bersedekah di foto, membantu di masjid, ya, apa namanya itu kasih sumbangan, buat nama kita besar di situ. Kalau mau buat di situ hamba Allah, banyak kan kayak gitu kan? Biar aja hanya Allah yang tahu apa yang kita kasih, ya. Itu hadis riwayat Ahmad yang mana artinya dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgor. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asgor? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, syirik asgor itu adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, itu dari hadis riwayatnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari sikap riya? Yang pertama, luruskan niat. Kalau niat kita bagus, tidak akan melakukan yang namanya pamer. Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba, seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Yang keempat, berusaha mengendalikan hati. Maksudnya berusaha mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak suka pamer sama orang. Memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah, sembunyikan amal kebaikan kita. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Belajar ikhlas, menerima segala apa yang kita perbuat. Mengingat kematian, ingat selalu bahwa dalam diri kita ini selalu ada yang namanya mati. Selanjutnya, manfaat menjauhi sikap riya. Ya, yang pertama ikhlas atas amal yang dilakukan, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, terjauhkan dari ancaman syirik kecil, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan manusia. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang masalah berfoya-foya dan riya? Kalau tidak ada, ini ada tugas, ya kan? Tugasnya ini udah Ibu kasih per kelompok, ya kan? Jadi di sini ada tugas, ini dia. Ini tugas. Ambil. Ini Zahir. Oke, tugasnya di sini lembar kerja peserta didik. Jadi di situ kelas, buat nama kelasnya, semester, kelompok berapa dan namanya siapa aja. Jadi yang pertama, bacalah dan pahami terlebih dahulu materi yang disampaikan dari melalui PowerPoint tadi. Yang kedua, kalian diskusikan kelompok kalian bersama tema yang diberikan foya-foya dan ria. Buatlah satu quote inspiratif terkait tema tersebut. Desain quote-nya menggunakan aplikasi TikTok. Ya, kalian cari di situ TikTok tentang yang namanya foya atau ria. Salah satu kelompok pilih. Yang mana? Itu kan ada dua materi kan? Pilih. Oke ya, melalui TikTok. Udah. Lalu nanti sudah kalian tulis, sudah kalian desain, lihat di TikTok, baru nanti publikasikan, bisa kita lihat di layar. Ya, udah kita lihat di layar, kalian presentasikan. Paham? Kelompok 1 Zahir. Nih, kasihkan tolong. Oke, coba dilihat. Sini, itu tadi kelompok berapa? 3, kalian kelompok 1.
Ini kelompok 2. Kasihkan tolong. Karisma. Ini karisma. Udah kan? Yang mana dipilih? Salah satu aja ambil. Kan ada berapa situ? Itu. Zahir tadi udah kan? Ambil yang itu. Nah, itu. Sebelum mulai perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini lihat video yang kami cari. Emang nggak ada dengarnya, cuma gini aja. Pamer ibadah gila apa tadi? Pamer ibadah gila pujian. Apa itu maksudnya? Pamer ibadah gila pujian. Maksudnya di situ adalah ria. Menampakkan ibadah dengan tujuan akan dirikan manusia, lalu mereka memuji pelaku amal tersebut. Itu maksud dari pamer ibadah gila pujian. Ria ialah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amal tersebut. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang yang dibuat mereka ini videonya? Ya, orang ini pamer hilangnya pahala amal ibadah. Ya. Serta dapat menambahkan kesombongannya dan menjadi ibadah untuk sia-sia di akhirat. Karena niatnya tidak harus lulus karena Allah SWT. Stop. Ya, yang dari kelompok 2, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, Karisma, udah kirim videonya? Ya. Mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Nanti hati paling berbahaya adalah dia, karena dia menyelinap seperti semut hitam, di atas batu hitam di malam yang gelap. Itulah dari quotes-nya. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang Q-test yang mereka buat? Coba siapa? Ya. Bagaimana cara menghindari sakit hati yang menyebabkan penyakit dunia? Perbaiki niat menjadi murni karena Allah berdoa mengampun, mengendalikan hati agar tidak akan Udah? Pas? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi kalian yang kalian kerjakan, ya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kesimpulan yang bisa kalian dapat dari materi kita hari ini? Yang pertama, berfoya-foya. Apa itu, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Zahir, berfoya-foya. Apa kesimpulannya sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Suka? Oke, lagi? Ya, betul. Lagi? Ya, berlebihan. Oke, lanjut. Yang kedua tentang ria. Apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari ria? Karisma? Diri? Ria itu apa? Ya.
video ketika kalian lagi bersedekah atau berzakat. Oke, bisa. Dah, itulah ya kesimpulannya. Tidak boleh yang namanya berfoya-foya dalam berlebihan, menggunakan uang sesuka hati. Dan yang kedua, ria tidak boleh pamer. Apapun itu, hanya cukup kita sama Allah yang tahu. Baik itu kita mau mengerjakan ibadah, baik itu kita mau sedekah, mau ibadah, cukup diri kita saja yang tahu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, untuk tugas minggu depan, di situ kan ada tugasnya 3 kan di LKPD-nya. Itu kerjakan soalnya minggu depan harus selesai. Oke? Yaudah, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.